Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji Tuhan, kita sudah bisa menyelesaikan aplikasi e-voting untuk pemilihan ketua OSIS pada tahun 2021-2022 ini. E-voting kali ini merupakan perdana untuk SMA Negeri 1 Timur dikarenakan jumlah ataupun total peserta didiknya yang sampai 820 peserta didik. Jadi ini sangat terbayangkan bahwa saat pelaksanaan pemilihan serta rekap data dari hasil pemilihan umum itu sangat menyita waktu dan tenaga bagi teman-teman panitia. Di sini sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita sudah membangun konsep dan menghasilkan aplikasi e-votingnya. Oke, sekarang saya akan demokan untuk aplikasi ataupun penyiapan data baik dari daftar pemilih tetap dan distribusi kartu tanda pemilih serta bagaimana melakukan pemilihan terhadap calon ketua OSIS yang diinginkan oleh masing-masing peserta didik. Oke, kita langsung aja. Di sini saya sudah buka dari webnya. Webnya namanya e-voting ketua OSIS. Nah, di bagian halaman yang pertama sekali muncul ataupun halaman beranda dari aplikasinya itu seperti ini. Di bagian atas ada menu home. Nah, itu bertujuan untuk merefresh aplikasi. Terus bagian kanannya lagi ada menu e-voting. Voting ini untuk melihat kandidat secara detail, baik visi, misi, dan tujuan calon ketua OSIS. Terus yang berikutnya di sini ada quick count. Quick count yang disajikan di sini adalah dalam bentuk diagram batang berbentuk landscape, artinya setiap kali peserta didik siapapun yang mencoblos sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka secara real time grafik ini akan menunjukkan perubahan. Oke, lanjut kita masuk ke bagian di bawah ini. Di sini ada dua tombol, yaitu voting now dan login aplikasi. Nah, voting now ini digunakan untuk semua peserta didik yang namanya sudah terdaftar sebagai calon pemilih tetap. Sedangkan login aplikasi ini digunakan oleh panitia dan calon ketua OSISnya sendiri. Jadi panitia nanti bisa login ke aplikasi dan menyiapkan data-data ketua OSISnya, calon ketua OSISnya, data-data daftar pemilih tetapnya, serta dari panitia juga dapat melihat progres ataupun quick count-nya sendiri dari dalam aplikasi. Oke, untuk login aplikasi oleh calon ketua OSIS, dia dapat melengkapi visi, misi, tujuan, dan foto profil sebagai banner iklan agar semua peserta didik dapat melihat profil dari calon ketua OSIS yang baru. Oke, yang berikutnya kita bisa scroll ke bawah. Di sini e-voting online. Itu fungsi dari e-voting online itu nanti dia akan mengarahkan ke sini. Di bagian e-voting online ini, setelah panitia menambahkan calon-calon ketua OSIS, maka di sini akan muncul nama dan serta profil serta visi, misi, dan tujuannya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nanti akan muncul di sini. Terus yang berikutnya lagi di sini ada quick count chart vote. Rekap data pemilih yang diilustrasikan dalam diagram berbentuk landscape. Nah, di sini ada total pemilihnya. Terus total yang memilih berapa, total yang tidak memilih berapa, ataupun golputnya berapa. Oke, yang berikutnya di sini bagian quick count-nya. Di sini akan disajikan suara yang diperoleh oleh calon ketua OSIS secara real time-nya. Oke, mungkin seperti itu di bagian umumnya untuk publish-nya seperti itu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam login aplikasi. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan login aplikasi yang digunakan oleh oleh panitia pemungutan suara dalam pemilihan ketua OSIS baru. Oke, kita bisa langsung klik login. Setelah itu kita akan dibawa masuk ke halaman login dari aplikasi e-voting ini sendiri. Oke, kita akan masukkan username guru-guru, teman-teman pendidik yang biasa kita gunakan untuk e-manajemen sekolah kita. Itu kita gunakan di sini. Kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu klik tombol login admin. Ya, klik. Nanti kita akan dibawa masuk ke halaman beranda aplikasi e-voting ketua OSIS. Nah, untuk panitianya sendiri sudah disiapkan beberapa menu akses agar panitia itu dapat berinteraksi dengan aplikasi yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada data pemilih dan data pelaksanaan dan data kandidat ketua OSIS. Serta di bagian bawah ini ada quick count chart bar. Setelah di sini quick count chart bar untuk rekap pemilih. Oke, yang pertama saya akan memperlihatkan data pemilih. Dan data pemilih ini diambil dari e-manajemen di mana data peserta didik yang aktif pada tahun pelajaran ini. Jadi ini sudah bisa dinyatakan sebagai calon pemilih tetap. Calon pemilih tetap. Nah, calon pemilih tetap pada tahun pelajaran ini. Nah, total dari calon pemilih tetap yang sudah terakomodir ke dalam aplikasi e-manajemen sekolah kita berjumlah 819. 819 ini yang sudah didatakan sebagai calon pemilih tetap. Oke, sekitar seperti ini. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagian data pelaksanaan. Nah, di bagian data pelaksanaan ini nanti panitia dapat memantau peserta didik mana saja yang belum melakukan coblos, peserta didik mana saja yang dinyatakan golput pada pemilihan ketua OSIS kali ini. Terus masing-masing peserta didik itu dari panitianya dapat melihat peserta didik siapa yang memilih calon ketua OSIS siapa, gitu. Oke, yang berikutnya itu pada data kandidat ketua OSIS. Nah, di sini memungkinkan panitia menambahkan siapa saja kandidat ataupun calon ketua OSIS yang akan dipilih pada tahun pelajaran ini. Nah, di sini ada interaksi sedikit. Di sini saya bisa kasih contoh langsung bagaimana menambahkan calon ketua OSIS yang akan dipilih. Di pojok kanan atas ini tersedia tombol tambah. Tinggal saja kita dari panitia bisa klik tombol tambah. Setelah itu bisa klik option button ini untuk mencari nama calon ketua OSISnya. Di sini saya kasih contoh misalkan Kemuning misalkan. Nah, Kemuning Saida Sinta Dewi. Nah, misalkan dia ini adalah sebagai calon, maka kita tinggal pilih. Setelah itu bisa klik submit. Nah, dengan itu nanti panitia dapat memerintahkan si calon ketua OSIS ini untuk login ke dalam aplikasinya dan melengkapi visi, misi, tujuan dan foto bannernya dia. Untuk melihat detailnya bisa klik detail. Nah, di sini visinya kosong, misinya juga kosong, tujuannya juga kosong, foto kandidatnya juga masih kosong karena belum ditambahkan oleh calon itu sendiri. Oke, yang berikutnya di sini ada tombol delete. Nah, kalau kita klik tombol delete berarti nanti data dari calon ketua OSIS ini akan terhapus ataupun peserta didik lainnya pemilih tidak dapat memilih calon ketua OSIS ini karena sudah dihapus dari dalam database-nya. Oke, sini saya akan klik batal. Nah, selanjutnya untuk aplikasi panitianya
karena saya rasa sudah cukup. Di bagian menu ini sudah ada data pemilih, terus data pelaksanaan. Panitia dapat melihat siapa saja yang belum, siapa saja yang sudah memilih, dan siapa saja sampai pada batas akhir pemilihan belum memilih ataupun dinyatakan golput dalam hal ini. Yang berikutnya data kandidat. Nah, jadi saya rasa sudah cukup komplit. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian calon ketua OSISnya itu sendiri. Oke, ini kita log out dulu. Nanti untuk calon ketua OSISnya, untuk bisa login aplikasinya melalui halaman beranda ini, dia bisa mengklik tombol login aplikasi. Setelah itu dia memasukkan username dan password dari peserta didik masing-masing. Itu username dan password ini adalah username dan password yang digunakan oleh semua peserta didik untuk mengakses aplikasi sistem akademiknya sendiri. Oke, setelah memasukkan username dan passwordnya, calon ketua OSIS dapat melakukan klik pada login kandidat. Oke, setelah itu, setelah masuk ke dalam aplikasinya dia, di sini sudah disediakan tombol tambah visi, tambah misi, tambah tujuan, dan tambah foto. Jadi untuk calon ketua OSISnya sendiri dapat menambahkan visinya. Saya kasih contoh untuk menambahkan visinya seperti ini. Menjadikan SMA Negeri 1 Adonara Timur berdaya saing di dalam dan di luar lingkungan pendidikan. Nah, misalkan seperti ini, di pojok kanan atas ini ada tombol save, ya, simpan perubahan, bisa diklik satu kali. Penambahan visi berhasil dilakukan, seperti itu. Kalau mau mengubah visinya, tinggal klik tombol ubah visi. Nah, proses ini sama juga untuk menambahkan misi, untuk menambahkan tujuan, dan untuk menambahkan foto dari kandidat itu sendiri. Oke, di sini kita sudah memiliki satu calon ketua OSIS. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara melakukan voting. Oke, untuk semua peserta didik lainnya bisa melakukan voting dengan cara mengklik tombol voting now. Ya, mengklik sekali, setelah itu akan dibawa ke bagian voting online. Silakan vote pada kandidat pilihan Anda masing-masing. Nah, di sini terdapat dua tombol, ya. Dua tombol, lihat detail dan vote now. Nah, untuk lihat detailnya, nanti di bagian detailnya ini berisi dari foto banner foto banner dari calon ketua OSIS itu sendiri. Di bagian kanan bawahnya ada sedikit informasi berupa nama calon ketua OSIS, kategorinya calon ketua OSIS, dan dia berasal dari kelas apa, kelas maupun peminatan apa. Oke, yang berikutnya di bawahnya ditampilkan visi kandidat. Jadi bagi semua daftar pemilih tetap itu yang belum sempat ataupun tidak sempat mengikuti penyampaian visi misi kandidat yang dilakukan secara langsung di halaman lapangan upacara sekolah, apabila dia tidak sempat mengikuti itu, maka di sini dia bisa melihat visi, misi, dan tujuan dari kandidat ataupun calon ketua OSIS itu sendiri. Oke, itu untuk melihat dari detailnya sendiri. Nah, kalau untuk mau melakukan voting, maka bisa mengklik tombol vote now. Ya, nanti akan dibawa masuk. Nah, di sini misalkan saya sebagai pemilih, sini akan ditampilkan pilihan saya adalah Kemuning Saida Sinta Dewi. Setelah itu saya diharuskan untuk memasukkan username yang biasa digunakan untuk login ke dalam aplikasi sistem akademik peserta didik.
Oke, di sini saya akan kasih contoh. Saya akan masukkan username saya sebagai peserta didik. Setelah saya masukkan username saya bisa klik tombol kirim pilihan Anda. Oke, saya akan klik terima kasih Anda telah melakukan voting. Nah, nanti kita bisa lihat di bagian quick count-nya. Di sini total pemilih sudah bertambah jadi 1, total yang tidak memilih sudah berkurang jadi 1. Nah, di bagian quick count voting-nya di sini dari 819 peserta didik, calon ketua OSIS Saida Sinta Dewi ini sudah memiliki satu suara. Nah, jadi secara real time kita semua dapat melihat ketua OSIS mana yang akan terpilih, peserta didik mana yang akan terpilih menjadi ketua OSIS pada tahun pelajaran ini. Saya rasa seperti itu alur aplikasinya dan demo dari aplikasi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.